Rupanya ada pertanyaan sebelumnya dari Mas Rena lagi nih. Eee tapi sebagian cerita tadi sudah diceritakan oleh Ustadz, tapi mungkin poin dari pertanyaan ini adalah bahwa perundingan itu terjadi juga karena persekongkolan dari Patih dan Rujo, Ya, dari persekongkol dengan Belanda. Nah, boleh ceritakan relevansi dari cerita persekongkolan itu untuk agar, Indonesia di masa depan lebih baik lagi? baik. Danurejo IV alias Tumenggung Sumodipuro Japan yang kemudian menjadi Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta, ini sebenarnya menjadi patih atau menjadi Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta itu asal rekomendasinya justru dari Pangeran Diponegoro. Jadi Danurejo IV ini dahulu sahabat Diponegoro ketika di pesantren Tegalsari di Ponorogo. Kemudian dia mendapatkan jabatan sebagai Tumenggung Adipati Japan, ya, menjadi bupati di wilayah Mojokerto sekarang. Jadi waktu itu Mojokerto masih bagian dari Kesultanan Yogyakarta di masa Ayahanda Pangeran Diponegoro Hamengkubuwono III. Kemudian Diponegoro ketika Danurejo III sakit-sakitan dan akhirnya mengundurkan diri, mengusulkan kepada ayahnya agar Sumodipuro yang masih muda ini diangkat sebagai patih. Semula ayahnya heran karena Sumodipuro ini berasal dari wilayah timur, bahasanya dianggap kasar di keraton dan lain sebagainya. Tapi ternyata memang dia seorang yang cakap di dalam mengatur pemerintahan dan administrasi. Hingga satu waktu ternyata Tumenggung Sumodipuro Japan alias Danurejo IV ini di Keraton Yogyakarta ternyata melakukan banyak tindak korupsi untuk memperkaya dirinya sendiri, dan ini menimbulkan kemurkaan Pangeran Diponegoro pada masa pemerintahan Hamengkubuwono IV. Ya, adik Diponegoro, ya, Pangeran Diponegoro saking murkanya ya mengaudit keuangan kerajaan di hadapan umum, kemudian dengan sangat marah memukul Danurejo IV itu dengan selopnya, dengan sandalnya, sampai Danurejo IV ini jatuh dan dipermalukan di depan umum oleh Pangeran Diponegoro. Dan teguran yang sangat keras tentang korupsinya. Ternyata ini menjadi dendam yang sangat kesumat di hati Danurejo IV, sehingga sejak tahun 1822 itu Danurejo IV bersumpah untuk dengan cara apapun dia harus menyingkirkan Pangeran Diponegoro. Ketika Residensi Miser yang lemah ada ditugaskan di Yogyakarta tahun 1825, maka kesempatan itu muncul. Danurejo IV terus melakukan provokasi agar Pangeran Diponegoro disingkirkan dari keraton. Bahkan setelah itu kediamannya di Tegalrejo diserbu pada bulan Juli tahun 1825, sehingga akhirnya Diponegoro ya mengangkat senjata melawan Belanda dan melawan Danurejo IV sebagai Perdana Menteri Kesultanan Yogyakarta di tahun 1825 tersebut, bulan Juli. Padahal memang Diponegoro sudah merencanakan untuk mengangkat senjata berjihad itu bulan Agustus, tepat pada bulan Muharram. Tapi karena penyerbuan Belanda yang lebih dulu, ya membuat beliau memajukan jadwal jihadnya pada bulan Dzulhijjah tahun 1825 tersebut. Demikian Allah.